Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Mahito yang begitu percaya diri mengajak rekan-rekannya untuk membunuh Itadori Yuji, karena saat ini kekuatan yang dimiliki oleh para kutukan dan penyihir sedang berada di titik seimbang. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 93 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 93 ini, Mahito bersama komplotannya melakukan sebuah permainan dan menjadikan Yuji sebagai pusat buruan mereka. Di sisi lain, para penyihir yang mendengar intrusi dari Yuji mulai bergerak untuk menyelamatkan Gojo. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 93 ini adalah Insiden Shibuya bagian ke-11. Pada awal scene, kita diperlihatkan Mahito yang mengajak rekan-rekannya untuk membunuh Itadori. Menurutnya, walaupun Sukuna tidak ada sekalipun, itu tidak akan jadi masalah karena mereka akan tetap memenangkan pertempuran. Jogo bertanya, apakah rekannya itu serius akan hal tersebut? Sambil percaya diri, Mahito berkata iya. Mendengar jawaban tersebut membuat Jogo terdiam sesaat. Dia teringat dengan pembicaraan mereka berdua beberapa waktu yang lalu. Jogo sendiri membenarkan argumen rekannya itu. Lagian, Sukuna bukan rekan mereka juga. Jika dia dibangkitkan, mungkin akan membuat mereka semua terkena imbasnya. Tapi jika itu terjadi, era kutukan pasti akan datang juga. Selain itu, mereka ini berbeda dari manusia masa kini. Mereka tidak takut akan kematian dan berjalan di jalur yang tulus untuk mencapai tujuan. Itulah etos kutukan yang tidak dimiliki oleh para manusia itu. Namun Mahito tidak membenarkan hal tersebut. Menurutnya, walaupun mereka kehilangan jalur atau tidak konsisten, mereka pasti akan hidup berdasarkan nafsu masing-masing. Dan itulah arti dari para kutukan. Maksudnya, jalan mereka sebagai kutukan itu juga tidak salah. Dan rencana untuk membangkitkan Sukuna itu adalah strategi yang solid. Mahito mengaku kalau dia tidak berencana untuk melawan rekannya tersebut. Maka dari itu, dia mengajak yang lain untuk membuat sebuah permainan saja. Jika dia yang pertama bertemu dengan Itadori, maka Mahito akan membunuhnya. Kalau Jogo yang pertama menemukannya, dia boleh saja menawarkan jari-jari itu untuk memulihkan kekuatan milik Sukuna. Choso juga ikut berkomentar. Jika dia yang pertama menemukan pemuda tersebut, maka Choso sendirilah yang akan membunuhnya. Mahito cukup terkejut kalau rekannya itu juga mau ikut. Dia juga bertanya kepada Kenjaku, apa yang akan dia lakukan setelah ini? Mengingat Kenjaku sendiri mungkin lebih sependapat dengan pemikiran Jogo. Pengguna kutukan itu menjawab kalau dia harus tetap mengawasi dunia penjara ini. Kenjaku mempersilahkan mereka untuk berbuat sesuka hati, karena opsi Sukuna tidak lebih dari rencana spontan jika dunia penjara ini tidak berhasil. Jogo mengomeli mereka semua, karena saat ini semua penyihir termasuk Itadori sedang berusaha menuju ke sini untuk menyelamatkan Gojo. Tapi setelah itu Mahito, Choso, dan kutukan berbentuk cacing gurita tersebut pergi untuk memulai permainan. Melihat kejadian itu membuat Jogo makin emosi, dan akhirnya game untuk membunuh Itadori dimulai. Kenjaku yang melihat mereka pergi berkomentar kalau menurutnya para kutukan itu lebih cerdas daripada mereka. Dia seperti berbicara dengan seseorang di sekitar kerumunan orang-orang itu. Ternyata di dekat para warga ada dua gadis yang dulunya menjadi bawahan Geto. Gadis-gadis tersebut meminta pengguna kutukan itu untuk mengembalikan tubuh tuannya. Mereka sendiri juga sudah bekerja sama dan terus membunuh para monyet itu. Maka dengan begitu, Kenjaku diminta untuk mengembalikan tubuh tuan Geto seperti janji yang dia buat. Tapi sambil tersenyum, Kenjaku meminta mereka untuk membuat sumpah yang mengikat terlebih dahulu sebelum membuat janji dengan seorang penyihir. Dia meminta kedua gadis itu untuk pergi sekarang juga, atau jika tidak, mereka akan dibunuh oleh tubuh tuannya ini. Akhirnya kedua gadis itu pergi sambil berkata jika Kenjaku akan menyesali perbuatannya tersebut. Sambil duduk dan tersenyum, penyihir jahat itu menjawab kalau dia sudah lupa bagaimana rasa dari suatu penyesalan. Di sisi lain, Yuji yang masih berada di atap suatu gedung terus berteriak dan memanggil nama Nanami.
Tidak lama kemudian, mereka bertiga menghampiri penyihir itu. Megumi yang melihat rekannya masih saja terus berteriak memukulnya dari belakang dan memintanya untuk berhenti. Beberapa saat kemudian, Yuji yang ditemani Mekamaru itu menceritakan kondisi yang terjadi. Nanami tidak mengira jika ini semua adalah rencana dari Geto. Mekamaru menjelaskan jika secara teknis itu sebenarnya adalah orang lain yang berpura-pura menjadi Geto. Dan di stasiun Shibuya saat ini sedang terjadi kekacauan dari kutukan tingkat spesial dan arwah terkutuk yang mereka bawa, hingga pengguna kutukan yang membantu penyihir jahat tersebut, serta para warga sipil yang diubah menjadi mutan. Nanami menyimpulkan, jika kondisi itu memang benar, maka menyerang dari stasiun terdekat memang adalah ide yang masuk akal. Tapi supaya itu bisa berhasil, mereka harus menghilangkan tirai ini terlebih dahulu. Mekamaru menjelaskan jika mereka sedang berada di dalam keadaan darurat dan mereka harus melakukan kerja ganda. Nanami merasa jika sepertinya ini bukan saatnya untuk mengeluh. Dia memberitahu mereka berempat kalau ada beberapa hal yang harus dia lakukan oleh penyihir tingkat 1 sepertinya. Dia berencana untuk keluar dan mengatasi kondisi ini dengan Ijichi. Sementara itu, dia ingin mereka bertiga melakukan sesuatu soal tirai menghalangi para penyihir untuk masuk. Nanami juga memberitahu Ino kalau sepertinya tim Kusakabe dan Zenin harusnya juga berada di dalam tirai. Dia meminta pemuda itu untuk memberitahu mereka semua soal kondisi yang terjadi dan kemudian meminta bantuan mereka juga. Terakhir, Nanami berpesan agar pemuda itu memimpin Yuji dan Megumi dalam misi yang mereka jalani. Kejadian itu membuat Ino merasa terhormat atas tanggung jawab yang dia terima. Beberapa saat kemudian, sambil percaya diri, dia memberi instruksi kepada mereka berdua dan memberitahu kalau misi ini sangat penting. Dengan adanya kejadian ini akan menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, keluarga Gojo akan lengser dari kedudukan kekuatan. Keluarga Gojo adalah tim satu orang yang terdiri hanya Gojo Satoru saja. Dia sangat fleksibel dan juga egois. Maka dari itu, Gojo bisa menyelamatkan banyak penyihir sendirian. Dia mengajak mereka berdua untuk berpikir semua orang yang akan menjadi masalah bagi pihak berwajib dan kemungkinan terburuknya mereka mungkin akan terbunuh. Kemungkinan kedua ialah soal keseimbangan kekuatan yang akan hancur. Ada beberapa monster yang bersembunyi karena adanya keberadaan dari Gojo Satoru. Selain itu, pengguna kutukan dan arwah terkutuk akan sama-sama mulai bergerak. Ino menjelaskan, saat mereka para penyihir nanti mengatasi masalah pertama, kira-kira apa yang akan terjadi jika mereka terlibat dalam perang kecil antara kedua grup itu? Pastinya mereka akan kalah. Maka dari itu, dia dan Nanami berpikir kalau hal tersebut pasti akan terjadi. Megumi memahami hal itu. Dia menambahkan, jika mereka kalah, setidaknya di Jepang dan zaman manusia pasti akan berakhir. Setelah memahami kondisi yang terjadi, mereka bertiga pun bersiap untuk mulai maju. Sambil menempuh kedua pundak mereka berdua, Ino mengajak Yuji dan Megumi untuk menghancurkan tirai itu sebelum Nanami kembali menemui mereka lagi. Dan akhirnya misi menyelamatkan Gojo Satoru dimulai. Para penyihir sudah mulai bergerak, tidak terkecuali tim Kusakabe. Sedangkan Mahito bersama komplotannya sudah mengambil posisi mereka masing-masing. Tidak jauh dari sana, di atap suatu gedung yang berada di dalam tirai, ada 3 karakter yang berusia lanjut menyaksikan kondisi yang terjadi. Mereka bertiga adalah orang yang bertanggung jawab menjaga segel dari tirai yang muncul. Mereka adalah Awasaka, nenek Ogami dan cucunya. Mereka juga menyadari jika Gojo telah berhasil disegel. Tapi berita itu sudah bocor dan didengar oleh pihak musuh. Awasaka merasa jika kondisi tersebut membuat semuanya jadi menarik. Dia penasaran, kira-kira apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Nenek Ogami menjawab kalau semua itu tidak ada yang berubah, karena mereka akan tetap mengutuk dan terkutuk lalu mati. Sebenarnya siapa mereka bertiga ini? Apakah ketiga karakter itu adalah pengguna kutukan juga? Dan alasan apa yang membuat mereka bertiga akhirnya mau bekerja sama dengan Kenjaku bersama komplotannya? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 93 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 93 yang intinya memperlihatkan munculnya 3 villain penjaga tirai yang selama ini mengurung distrik Shibuya. Kemungkinan besar ketiga villain ini adalah pengguna kutukan
atau penyihir Jujutsu yang memiliki kepentingan yang sama dengan Kenjaku. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.